Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon semuanya. Oke, sahabat Eljon semuanya, bertemu lagi dengan saya Bagas dalam acara Indonesia Pageant Talk. Nah pemirsa sahabat Eljon semuanya, hari ini saya sedang berada di HK Resto Rasuna Said. Dan spesial sekali di episode Indonesia Pageant Talk hari ini, saya sudah bersama para pemenang dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021, spesial putrinya aja nih. Nah teman-teman semuanya, sahabat Eljon, langsung saja kita perkenalkan kepada Anda semua. Di sini ada 4 besar dari Putri Pariwisata Nusantara 2021. Hai semuanya. Hai Kak. Oke, apa kabar nih? Mungkin boleh dibuka dulu maskernya, disimpan silakan. Oke, nah pemirsa sahabat Eljon, hari ini saya akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol lebih jauh nih, up close bersama 4 besar ini. Seperti apa sih mereka ini sebenarnya, dan pengalaman mereka menjadi Putri Pariwisata Nusantara tahun ini seperti apa. Oke, langsung saja kalau begitu kita pengen kenalan dulu nih ya teman-teman ya. Oke, langsung mungkin dari Afida dulu nih. Mungkin boleh kenalan Afida dari mana dan sebagai gelar apa. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Afida Salsabila Zahra, biasa dipanggil Afida. Saat ini saya sedang berkuliah dan juga alhamdulillah diamanai sebagai Putri Pariwisata Nusantara tahun 2021. Wow, Afida. Berarti Afida ini adalah pemenang dari Putri Pariwisata Nusantaranya ya? Iya, benar Oke, hai banget, Afida, Bagas. silakan. Kita perkenalan sama yang selanjutnya, ada siapa? Halo semua, perkenalkan saya Valentia Rambumbuana dari Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya diberi tanggung jawab untuk menjadi Putri Generasi Pesona Indonesia tahun 2021. Terima kasih. Wow, Valen dari NTT. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan saya Yokbet Mrauze, berasal dari Provinsi Papua. Saya dipercayakan menjadi Putri Agrowisata Indonesia 2021. Wah, nah Terima sahabat kasih. Eljon, sebelum kita bergeser ke selanjutnya ya. Nah, kita pengen kasih tahu juga nih bahwa di pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 ini spesial sekali karena Papua akhirnya bisa bergabung dan akhirnya ada Yoke Puji berada di Tuhan. sini sebagai 4 besar ya. Salah satu dari 5 besar Putra Putri Pariwisata Nusantara. Wah, dan sekarang datang jauh dari Papua ya untuk ke Jakarta untuk agenda kita hari ini akhirnya bertemu ya. Selamat datang. Terima Yoke. kasih Kak. Oke, selanjutnya silakan. Halo sahabat Eljon, perkenalkan saya Nur Afrah Mariam Insani, biasa dikenal sebagai Nami. Alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Putri Anti Narkoba Indonesia 2021 dan saya berasal dari DKI Jakarta. Oke, DKI Jakarta. Teman-teman di Jakarta inilah wakil Anda akhirnya berada di 5 besar salah satunya ya. Oke teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung. Akhirnya kita bertemu ya. Karena sahabat Eljon, pemirsa semuanya, mereka ini adalah angkatan virtual bisa kita bilang ya. Oke, jadi ini pertama kali kalian bertemu ya? Secara langsung sesama finalis gitu ya. Gimana perasaannya akhirnya ketemu? Senang banget sih, kayak wah ternyata bisa bertemu dengan kakak-kakak ini semua yang cantik-cantik dan juga sangat menginspirasi, bisa berbagi cerita dan juga tentunya bisa berbagi tips and tricks. Girl Talks itu seru banget sih, punya sisterhood yang baru lah. Oke, rumpi-rumpi lah ya kalau ketemu ya. Kalau aku sih wanita. lebih ke ternyata mereka seasik ini karena kan kemarin online nggak dan dibagi per grup. Nah ini kan langsung ketemu dengan teman-teman ini, ternyata kota kita serfrekuensi. Oh, berarti Yoke sebelumnya mikir, wah di teman-temannya nih agaknya jutek-jutek semua nih kalau misalnya ternyata gitu ya. Enggak ya, oke. Terus ada yang lain mungkin gimana perasaannya? Akhirnya kalian bisa bertemu nih. Yang pasti seneng banget sih, karena awalnya kita hanya via WhatsApp atau Instagram, cara langsung kita bisa bertemu, sharing-sharing. Bener banget sih, kita sharing lebih ke gimana sih pengalaman kalian kemarin dan apa yang akan kalian lakukan ke depannya, seperti itu. Wah, dan gak sabar ya pastinya kalian akan melakukan agenda-agenda lainnya bareng-bareng. Oke, dan ini adalah hari pertama kalian ya bertemu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin mau tanya lagi nih ke teman-teman semuanya, kan kalian udah kumpul akhirnya ternyata seru gitu ya. Pengen tahu nih awalnya itu seperti apa sih? Gimana sih proses awal kalian mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 ini? Perjalanannya bagaimana? Silakan. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya aku pengen ikut Putri Pariwisata Nusantara ini dari tahun 2019.
Oke, bener nggak nih? Iya, benar. Oke. Tapi waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Otomatis masih mikirin ujian sekolah, masuk kampus dan lain sebagainya. Akhirnya menunda di tahun 2020 dan di tahun itu ternyata lisensi dari Putra Putri Pariwisata Nusantara ada pemilihan di daerah. Akhirnya Vida ikut pemilihan di daerah dan dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Nusantara Jawa Timur tahun 2020. Wow, jadi perjalanannya cukup panjang ya Vida ya, dari seleksi di provinsi dulu hingga Lalu akhirnya ke nasional dan alhamdulillah diamani sebagai pemenangnya. Wow, Alhamdulillah. luar biasa sekali. Kalau Valen gimana? Kalau dari saya sendiri, memang di Nusa Tenggara Timur itu di NTT memang setiap tahun ada pemilihan Putri Pariwisata. Nah kebetulan di tahun 2019 itu agak berbeda. Nah mungkin kalau Kak Bagas bilang mungkin tahun ini Papua bisa bergabung nih bersama Putra Putri Pariwisata Nusantara. Tetapi kalau kita melihat ke belakang lagi ternyata NTT juga baru pertama kali gabung. Baru tahun pertama ini, kali ya. juga, wow. Karena biasanya NTT itu gabung di Putri Pariwisata doang nih Kak. Nah tapi kali ini di tahun 2019 waktu itu kebetulan ada pemilihan juga dan puji Tuhannya saya dinobatkan sebagai Putri Pariwisata NTT dan diberi tugas untuk mewakili NTT ke ajang nasional. Dan akhirnya bisa bertemu Berada kakak-kakak di semua sini. dan teman-teman yang luar biasa. Ya begitulah. Luar biasa Seru ya. sekali. Wah, berarti memang kita spesial sekali ya sahabat Eljon semuanya di episode Indonesia Pageant Talk hari ini. Kita spesial bersama putri-putri dari NTT dan Papua juga ada, tidak hanya dari Jawa Timur ataupun Jakarta. Wah, luar biasa sekali. Oke, Yoke gimana nih? Mungkin Yoke ada proses yang berbeda nih. Iya, kalau Yoke awalnya memang sebenarnya Yoke nggak tahu sebenarnya pemilihan ini ada. Oke. Iya, di tahun 2019 Yoke dinobatkan menjadi Putri Pariwisata Kota Jayapura. Dan di situ di tahun 2019 kami tidak dikirim ke tingkat provinsi karena memang ada beberapa kendala. Jadi di tahun 2021 lah dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura berpikir untuk mereka yang cari duluan, dari dinas yang cari, dan dikasih tahu Yoke dan Munir coba ikut nih. Kami berdua bilang kami pelajari dulu. Jangan sampai, ini kan satu tanggung jawab juga. Walaupun cuma bawa nama provinsi dan kita nggak tahu sampai sekarang ini, tapi itu kan tanggung jawab. Jadi kami berdua pelajari, kami berdua memutuskan untuk ikut. Tapi ya itu, banyak sekali hal yang kami lewati, tapi membuahkan hasil yang manis. Dan ini adalah, bisa dibilang kami berdua angkatan pertama dari Provinsi Papua. Dan kami percaya setelah kami nanti akan ada generasi setelah kami yang mewakili Provinsi Papua di Putra Putri Pariwisata Nusantara. Luar biasa sekali. Wow, dan mereka juga kebetulan sekali ya Yoke ya, sepasangnya bersama putranya kalian menang gitu dengan gelar Puji yang sama. Tuhan. Kawin gelar kalau kata Kawin Pak gelar. Ilham. Ya, luar biasa sekali. Oke, nah kalau Nami nih gimana ceritanya? Jadi kalau dari Nami sendiri sih Kak, pertama-tama itu awalnya pas tahun 2019 ngelihat postingan dari Putri Pariwisata Indonesia pada saat itu ya. Cuman pada saat itu ternyata udah ada pemenangnya juga. Nah, Kak Jessi Lana Wongso tentunya, dan aku bener-bener kayak wah, role model banget buat aku. Dan dari situ sejujurnya dari Yayasan Eljon sendiri aku udah ikutin dari semenjak Miss Earth sih. Ya. Jadi kayak aku harus masuk ke salah satu pageantnya Eljon nih. Tapi aku belum tahu apa itu gitu. Dan kebetulan setelah hasil stalking ya, sekarang kalau cewek-cewek udah gampang Jago, ngerti loh matanya cewek. Intel ya Kak. Oke. Terus dapat ini Putra Putri Pariwisata Nusantara kan, dapat di Instagram, langsung kayak oke, ini kapan nih pendaftarannya nih kan. Pada saat itu masih belum ada ya, masih belum ada juga. Ya sudah, akhirnya aku beralih untuk ya masih belajar lagi gitu kan, mengumpulkan pengalaman. Dan setelah ada langsung daftar, ternyata virtual ya gitu, virtual. Oke, nggak apa-apa kayak gitu, kayak kenapa enggak gitu kan, maybe it's a new experience kayak gitu, banyak hal baru yang akan dipelajarin lagi. Dan akhirnya Nami ikut seleksi melawan beberapa peserta yang lain juga yang mendaftar untuk DKI Jakarta. Iya, betul. Berat banget. Dan alhamdulillah akhirnya sampai pada tahap ini bertemu dengan kakak-kakak semua, bertemu dengan Kak Bagas juga secara langsung yang biasa dilihat di Instagram aja. Oke. Ya, it's very Kak, pengalaman yang luar biasa banget. Seneng ya soalnya bisa ketemu aku juga, sih ternyata lebih ganteng gitu ya. Nggak bercanda, Betul, teman-teman. ganteng aslinya teman-teman.
Oke, nah pemirsa sahabat Eljon semuanya, tadi kita udah dengar nih gimana perjalanan prosesnya para pemenang dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 ini awalnya ya. Terutama tadi Nami nih menarik juga, udah ngikutinya dari Miss Earth Putri Pariwisata Indonesia, akhirnya daftar P3N. But why P3N gitu loh? Kenapa nggak nunggu Miss Earth aja atau mungkin Putri Pariwisata Indonesia? Kenapa? Nami lihat P3N ini gimana? Kalau dari Nami sendiri melihat P3N ini jujur ajang yang baru juga yang Nami temukan, karena memang ya itu tadi Nami follow up-nya Miss Earth dan juga Putri Pariwisata Putri Pariwisata Indonesia. Terus setelah Nami lihat kayaknya wah persaingan di Putra Putri Pariwisata Nusantara juga cukup cukup ketat gitu loh. Sebenarnya bukan mengenai pageant mana yang kita ambil, lebih kayak ke di mana yang kita bisa kontribusi secara cepat dan langsung kayak gitu. Kalau aku harus menunggu lagi 1 tahun untuk menunggu Putri Pariwisata Indonesia, artinya aku melambatkan kesempatan iya, juga betul, gitu ya. Benar, ya? aku nggak melihat peluang yang ada di depan mata gitu. Jadi yang penting adalah ya if you want to contribute, lihat mana yang dimana kamu benar-benar bisa dibutuhkan secara cepat, gitu. Jadi orang yang tepat juga di tempat yang tepat. Benar. Wah, jadi datang pada saat awal Januari langsung lihat, oke, masuk ini aja. Daftar. Ini udah jelas banget ini. Oke, itu alasannya sahabat Eljon. Jadi bukan karena ada putranya di Putra Putri, jadi karena ikut. Oke. Nah kalau teman-teman yang lain nih, harapan kalian nih gimana nih untuk ikut P3N? Ikut ini kenapa? Apakah ingin famous mungkin ya? Atau mungkin ingin lebih dikenal atau apa nih, mungkin punya alasan sendiri. Afida mungkin boleh. Kalau dari Afida sendiri, Afida ada beberapa temen yang pernah mengikuti ajang atau event Putra Putri Pariwisata Nusantara. Nah, dari Jawa Timur juga? Dari Jawa Timur juga. Seniornya berarti? Iya. Wah. Jadi dari situ kita sering komunikasi, dan juga karena Afida di tahun 2019 memang pengen ikutan, karena menurut Afida ini adalah salah satu ajang yang cukup luar biasa karena dinaungi oleh Yayasan Eljon Indonesia. Dan di situ Afida merasa, oh aku harus ikut ini nih, karena dilihat dari track record pemenangnya atau dari pesertanya pun memang nggak bisa diragukan, seperti itu. Dan diimbangi dari pembicaraan dari teman-teman sebelumnya yang pernah ikutan, dan dari situ Afida pengen ikutan juga. Ya, harapannya nih ke depannya gimana? Afida kan udah ikut nih, mungkin punya target nih Afida pengen apa, pengen ini, apalagi Afida sekarang menang gitu. Atau mungkin nih Afida ikut ini hanya untuk stepping stone-nya aja, mungkin ada yang ingin Afida kejar gitu. Ada nggak sih? Kalau Afida di sini pengen benar-benar berkontribusi lebih, karena Afida lihat dari potensi teman-teman yang lainnya. Afida juga punya organisasi kebetulan, dan Afida pengen organisasi ini bukan hanya dilakukan di Jawa Timur, tapi bisa melibatkan teman-teman semuanya untuk dilaksanakan di daerah mereka masing-masing. Itu sih Kak. Wah, kita nggak sabar nih nunggu kegiatan berikutnya dari para pemenang Putri Pariwisata Nusantara ini. Thank you Afida. Nah Valen nih gimana? Apalagi Valen ini dari NTT ya sahabat Eljon. NTT juga masuk ke salah satu 5 prioritas, super prioritas ya pariwisata, ada Labuan Bajo ya. Gimana? Mungkin kamu punya harapan lebih gitu ya? Terima kasih Kak Bagas. Kalau ditanya apa harapan saya ketika mengikuti Putra dan Putri Pariwisata Nusantara, nah saya melihat bahwa tidak hanya di Yayasan Eljon itu salah satu yayasan yang betul-betul berkontribusi secara nyata dalam mempromosikan pariwisata. Apalagi juga Yayasan Eljon di bawah naungan Kementerian Pariwisata kan Kak. Jadi saya melihat beberapa alumni dari Yayasan Eljon itu tidak hanya mereka promosi pariwisatanya ketika sementara menjabat sebagai putra atau putri, tetapi setelah menjadi alumni pun mereka tetap berkontribusi secara nyata, dan itu salah satu hal yang buat saya, wah kayaknya saya harus belajar nih. Dan harapannya itu bagaimana saya, tidak hanya saya nih, tetapi semua teman-teman yang angkatan saya juga terus mempromosikan pariwisata. Apalagi kalau tidak salah, putra-putri pariwisata itu kan lebih ke milenial kan Kak. Jadi kita bisa mempromosikan pariwisata secara yang lebih modern, lebih fun lebih gitu ya. fun. Oke. Apalagi dari daerahnya. Iya. Valen juga NTT juga cukup dikenal juga ya. Iya dan benar Kak. menjadi PR juga untuk Valen nih untuk dikenalinnya juga. Iya Kak. Makanya Kak Bagas dan teman-teman harus ke NTT dulu dong. Oh itu kita tagih teman-teman ya, nanti kita jalan-jalan ke sana. Nanti Valen yang jadi yang jadi guide-nya. Oke, nah pemirsa sahabat Eljon semuanya, tadi dari pembicaraan Valen juga mengingatkan saya juga nih Valen, kalau memang di Eljon Pageant juga
ada kalimat yang selalu kita ingat juga nih, bahwa tidak ada mantan putra atau mantan putri. Jadi selamanya mau tahun berapa ya kalian tetap putri, dan itu juga mendorong kita nih generasi muda, apalagi teman-teman putri ini untuk terus berkontribusi dengan ajangnya masing-masing, seperti pariwisata, terus aktif di situ gitu ya teman-teman ya. Yoke, sekarang gimana nih Yoke? Harapannya apa? Jauh-jauh dari Papua, gimana juga daerah sana mendukung Yoke seperti apa gitu, cerita dong. Iya, kalau menurut Yoke, harapan Yoke sebenarnya ikut P3N ini nggak muluk-muluk ya Kak. Karena aku mau masa muda aku tuh tetap produktif. Oke. Sebelumnya nggak produktif berarti? Enggak, maksudnya oke. terus mencari, aku tipikal orang yang suka mencari kesibukan gitu. Oke. Jadi ini menjadi salah satu, pada saat aku pelajari P3N, ini menjadi salah satu peluang sebenarnya untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Karena kalau mau berkontribusi, kita juga bisa mulai dari hal kecil. Tapi hal kecil itu bisa dikolaborasi dengan banyak orang. Nah, Yoke mikir bisa nih, Yoke ajak teman-teman di P3N juga. Dan untungnya tadi Yoke bilang bahwa teman-teman semua ini sefrekuensi gitu. Oke. Jadi setelah nggak kebayang sebenarnya online, terus pas ketemu secara offline ini asik. Nggak kebayang kemarin kalau karantinanya offline. Iya. Pecah pasti. Pecah tuh, heboh nanti ya. Heboh. Oke. Kalau dari pemerintah daerah sih, karena Yoke memang langsung didanai oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Yoke berterima kasih banyak karena memberikan Yoke peluang sebenarnya. Peluang untuk belajar terus-menerus, karena ya itu Yoke mau hidup Yoke, masa muda Yoke itu tetap produktif dan bermanfaat. Karena kalau masa muda nggak bermanfaat itu sangat disia-siakan. Seperti itu Kak. Luar biasa sekali. Harus tetap aktif juga nih sebagai generasi muda ya, pemuda-pemudi, jangan mau kalah sama Yoke. Oke, terima kasih Yoke. Nami. Oke, nah Nami udah nyangka belum sih sebelumnya bakal menang nih, menjadi bagian dari salah satu 5 besar dari putra-putri pariwisata Nusantara? Oke, baik. Mungkin sedikit curhat nih kita juga di sini. Jangan dikit, banyak. Oh, iya. Oke, silakan. Jujur enggak Kak, Nami nggak expect akan berada di posisi yang sekarang. Bahkan Nami itu merasa kemarin para kakak-kakak yang ikut juga benar-benar sangat berdedikasi untuk bidang pariwisata, dan kontribusinya mereka juga baik-baik dan juga keren-keren gitu. Apalagi didukung oleh dinas provinsinya masing-masing juga kayak gitu. Tentu Nami sendiri tuh ketika disebutkan namanya di 10 besar langsung menangis. Mungkin kalau misalnya ada yang lihat tayangannya, bener banget, bisa langsung dilihat di Eljon TV ya teman-teman. Tayangan langsung nangis pecah, dan seisi rumah tuh semua langsung kayak gimana? Isi rumah pecah gitu? enggak. Oke, suasananya. Oke. Iya, jadi tangisan orang tua juga pecah gitu, sedih, sekaligus senang sebenarnya karena mereka nggak nyangka aku juga ternyata bisa berada di posisi ini. Karena jujur mungkin buat sahabat Eljon, kalau teman-teman nonton ulang lagi, itu bener-bener pintar-pintar banget, dan Nami juga merasa sangat terhormat bisa berada di posisi ini sih Kak. Congratulations Nami. Nah sekali lagi ya, Afida nih pengen tahu nih, apakah sama seperti Nami atau mungkin dari awal Afida nih teman-temannya udah ngerasa wah aku bakal menang nih, pokoknya harus menter, mengintimidasi gitu. Gimana Afida, udah nyangka belum bakal menang? Kalau awalnya memang tidak menyangka, karena melihat berbagai potensi yang sangat luar biasa, putra-putri pariwisata dari daerahnya masing-masing yang sangat luar biasa, jujur Afida nggak menyangka. Tapi memang Afida ada target di awal yang sangat kuat, karena saya melihat ketika kita ikut suatu ajang jangan pernah hanya mencari pengalaman, tapi sebagai pembuktian bahwasanya diri kita memang layak untuk berada di ajang tersebut. Dan jangan nanggung-nanggung, kalau udah terjun ya maksimalin sekalian. Dan Afida lihat banyak pendukung Afida di belakang saya, ada orang tua, keluarga, dan tim. Mereka berharap bahwa Afida bisa melakukan yang terbaik. Luar biasa. Dan di situ sekali. Afida terpacu semangatnya untuk memberikan yang terbaik, dan alhamdulillah Tuhan merestui Afida untuk menjadi pemenangnya. Luar biasa sekali. Oke, berarti pemirsa sahabat Eljon semuanya, awalnya Afida tidak menyangka bakal menang. Mungkin pertengahannya udah nyangka menang, akhirnya menang beneran gitu ya. Oke, congratulations teman-teman semuanya, sahabat Eljon, pemirsa semuanya. Setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi karena ada cerita menarik dan mungkin lucu juga ya tadi mengenai Yoke, terutama tadi diceritakan sedikit loh oleh Munir mengenai kamu naik motor yang ada belakang. Oke, nah untuk kita sahabat Eljon jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi di Indonesia Pageant Talk Special episode bersama pemenang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021.
Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.